Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah menyempatkan waktunya di webinar, oleh CV Konsultan Indonesia pada malam hari ini. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Fadel, kali ini saya menggantikan, Ibu Nur Azizah Tajudin karena sedang berhalangan, kurang sehat, eee, dan, adapun materi kita pada malam hari ini yaitu tentang daur ulang penyusunan kertas audit kinerja berbasis konsep, variabel, dan indikator dengan narasumber yaitu oleh Pak Dr. Kurniawan Ilyas selaku fungsional auditor Inspektorat Kota Kendari dan juga advisor LKPP RI. Dan untuk mempersingkat waktu kepada Pak Kurniawan kami persilahkan. Terima kasih, Fadel. Ya Pak. Baru sehat ya? Alhamdulillah. Sakit apa? Ya sakit musimnya Pak, demam, batuk, flu. Sama juga. Jadi, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga teman-teman di Zoom saat ini, yang sebelumnya dan masa yang akan datang, kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di masa pandemi Omikron ini kita tidak diganggu dengan virus yang sungguh melanda di bangsa kita, karena teman-teman di kantor saya juga banyak entah virus atau apa, tapi kondisinya batuk, flu dan lain-lain. Sama halnya juga seperti saya, hanya semangat saja yang bisa kita sajikan, bisa kita berkumpul malam ini di room Zoom ini. Materi malam ini adalah daur ulang. Jadi daur ulang ini penyusunan kertas kerja audit kinerja gitu. Jadi berbasis konsep variabel dengan indikator ya. Jadi indikator. Mengapa saya mengangkat judul ini, topik ini? Pertama, ketika saya pembentukan auditor, saya menerima materi ini. Pembentukan, yang kedua juga pada saat juga ada materi berikutnya, saya menerima juga. Saya melihat ada sisi termasuk juga sudah dipraktikkan sama teman-teman saya, sejawat saya di lingkungan itu, banyak sisi yang harus diperbaiki, banyak sisi yang harus sedikit ditutupi, bukan ditutup ya, ditata kembali untuk kita menemukan sebenarnya audit kinerja itu seperti apa. Jadi nampaknya materi yang saya terima dengan kertas kerja yang ada, yang sekarang beredar, belum menggambarkan secara utuh, komprehensif, sesungguhnya audit kinerja itu seperti apa gitu. Sehingga saya sedikit membuat improvisasi, ya ini tergantung dari rekan-rekan sejawat lainnya mau terima ataupun mau mengadopsi dokumen tersebut ataupun pandangan tersebut. Yang pasti semata-mata untuk kita ingin melakukan penilaian, asesmen terhadap kinerja OPD itu sendiri, tanpa merubah substansinya, termasuk juga tanpa berubah tujuan yang maksud dari audit kinerja itu sendiri. Baik, saya mengantarkan
Ya, ini adalah temanya ya, perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengkomunikasian. Saya tidak membahas pelaksanaan ya dan pengkomunikasian. Nah, pertama sesungguhnya dari regulasi yang ada sebenarnya di PP 60 tahun 2028 ini tentang SPIP, audit audit kinerja itu adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah yang terdiri dari atas audit aspek 3E. Nah, 3E ini ekonomis ya, ekonomis, efisien dan efektif. Nah, kalimat ekonomis ini dan efisien ini batasannya sangat tipis. Bahkan sulit dibedakan yang mana efisien dan efektif. Sekalipun ini masuk dalam regulasi, tentu hal ini juga mendorong kita perlu ya sedikit meninjau ulang apakah efisien dan efektif itu satu kalimat yang memang substansinya, satu kata kalimat dan tugas yang substansinya sama. Ini yang membuat saya pribadi melihat ini harus kembali ditata ulang. Sekalipun sudah ada regulasi ya. Jadi audit ini untuk audit kinerja ini ya audit dilakukan untuk meningkatkan kinerja ya dan perbaikan pengelolaan risiko atas program strategis pimpinan daerah. Jadi audit kinerja ini sebenarnya ya untuk melakukan penilaian, perbaikan proses pengelolaan risiko program strategis dari pimpinan daerah. Jadi prinsipnya di pimpinan daerah. Nah, pimpinan daerah ini sebenarnya gambarannya dari mana program strategis prioritas? Itu dari RPJMD. Jadi ada di RPJMD. Masuk di LKP, masuk di Renja, Renstra, ya, KA, dan seterusnya. Jadi itu yang paling penting dari audit kinerja ini. Selanjutnya apa sih karakteristik audit kinerja? Audit kinerja ini sebenarnya yang memberikan ya untuk menjawab sesuatu yang apakah program renstra visi misi kepala daerah yang dilaksanakan oleh kepala OPD sudah menjawab, sudah terjawab ataupun juga sejauh mana proses dan arahnya, capaiannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang memberikan rekomendasi. Jadi prinsipnya nanti laporan audit kinerja memberikan rekomendasi perbaikan ya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja entitas yang diaudit. Yang ketiga menggambarkan ya seperti pemeriksaan pelaksanaan suatu program yang prioritas. Jadi di visi misi kepala daerah itu ada visi misi program, target, capaian, indikator pencapaian kinerja pemerintah daerah. Jadi dari audit kinerja ini kita sudah bisa lihat bagaimana sinkronisasi program, sasaran, tujuan, dan indikatornya. Adakah kesinambungan atau sinkronisasi satu sama lain. Selanjutnya memerlukan ukuran yang jelas. Ya. Audit kinerja ini memerlukan ukuran yang jelas, sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai aspek 3 ya, aspek 3E gitu. Jadi ruang lingkup audit kinerja, ya, ruang lingkup ya pertama ya tentu kita harus memahami ya RPJMD itu akan tergambar visi misi masuk indeks kinerja utama ya, sasaran, program ruang lingkup ya, kontribusi, resiko, ada pengendalian resiko terhadap program, terhadap kegiatan itu sendiri. Jadi inilah ruang lingkup ya audit kinerja. Jadi audit kinerja ini memberikan nilai tambah dan masukan termasuk saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi atau menghilangkan dampak
dan saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi yang mengurangi dan memulihkan dampak. Gitu. Jadi ketika kita melakukan audit terhadap ruang lingkup ini, ya, kegiatan, program, mulai program prioritas, ya, maka kita harus melihat bagaimana pengendalian resikonya ini. Jadi saya mencari definisi apa sih kinerja, apa itu kerja. Gitu. Dari beberapa literatur yang saya lihat, yang saya pelajari, mungkin agak berbeda dengan materi yang saya terima ya. Karena literatur ini saya peroleh di kamus Thesaurus. Thesaurus ini menitik beratkan ya tentang sinonim-sinonim kalimat dalam bahasa Inggris ya. Jadi, kalau dalam Thesaurus ini, ya, kalau kinerja itu performance, ya performance berarti tampilan, ya, tampilan performance. Kalau kerja itu sendiri ya work, job, activity. Sama juga accomplishment, achievement ya, dan tindakan. Kata kuncinya adalah kalau kinerja itu prestasi, ya, prestasi pencapaian hasil yang diperoleh atau tindakan. Sedangkan kerja artinya manfaat, ya manfaat yang diperoleh atau output atau outcome. Nah, inilah yang sedikit perlu diluruskan kembali ke jalurnya, bahwa ternyata di audit kinerja juga ada outcome. Padahal itu masuk di kerja dalam definisi Thesaurus yang saya buka ya, yang saya pahami. Nah, sebuah kalimat tentang untuk mengetahui kinerja atau kerja, maka kita lihat dulu pernyataan kondisi dan kriteria. Jadi ya, kalau meningkatkan kesehatan ibu dan anak itu kinerja ya, berarti dia menandakan ada aktivitas ya, ada aktivitas program atau kegiatan atau visi misi, tujuan atau ruang lingkup sasaran, bagaimana kinerja itu meningkat. Nah, sedangkan kalau kerja, ya, jadi kerja ini juga beda ya, beda. Pelaksananya seperti workshop indikasi bencana. Jadi dia sifatnya antara kinerja dan kerja ini sendiri berbeda. Kalau kinerja bagaimana, ya, kinerja bagaimana setiap waktu, setiap uang yang dibelanjakan, setiap program yang ditetapkan, ya meningkat. Kalau kerja, dia lebih melihat aktivitas, ya, seperti terlaksananya workshop, itu aktivitas. Sedangkan kinerja, sekalipun ada aktivitas, tapi ada tangga, ada tahapan, ada tujuan atau sasaran yang ingin dicapai secara global, secara umum. Kinerja, ya, Indonesia Pintar. Kerja, terbangunnya SMP Taraf. Jadi dia sifatnya kerja ini ya, ini sifatnya lebih melihat hasil yang ya, terbangun, pengertian kinerja itu sendiri. Income per kapita, kinerja. Jadi dia lebih banyak melihat proses kerja, terbangunnya aktivitas air bersih di masyarakat. Itu perbedaan tentang kinerja dan kerja. Ya, alur sistem akuntabilitas ya, ini yang di Gia Corpo ini setelah saya amati dari beberapa alur yang sudah digambarkan, akhirnya memang akuntabilitas kinerja pemerintah ya mulai dari ini ya, RPJMD, Restra, Renja, kemudian RKA, dan kinerja aktual, ya, laporan kinerja dan laporan keuangan. Jadi ini alur yang
akuntabilitas kinerja pemerintah. Nah, tadi dari judul yang pertama, ya, tujuan yang pertama, saya menitik perhatian konsep, ya, konsep variabel dan indikator. Apa sih konsep? Apa itu variabel? Apa itu indikator? Nah, di audit kinerja tidak ada variabel dan konsep. Jadi penetapan indikator kinerja, sasaran, tujuan, ruang lingkup, termasuk juga indikator kinerjanya, ya, tidak ada konsep dan variabel. Ini yang hilang, gitu. Ini yang hilang dalam ingin merumuskan yang mana variabel, yang mana indikator, yang mana konsep, yang mana hipotesis, gitu. Jadi daur ulang yang dimaksud ini adalah kita menawarkan konsep. Konsep itu apa? Konsep itu hubungan antara fakta atau realitas yang mereka diwakili. Misalnya kursi. Konsep kursi ya adalah tempat duduk. Konsep kursi ya terdiri dari 4 kakinya, ada sandarannya, ada alasnya. Gitu. Nah, bagaimana variabel? Sebelum saya masuk secara teknis, variabel ini, variabel adalah konsep, ya, konsep, ini konsep. Jika kursi adalah konsep, memiliki nilai. Seperti tadi nilai dari konsep kursi tadi, saya kasih contoh, ya, ataupun tingkat pendidikan misalnya, ya, nilai tingkat pendidikannya, ataupun tingkat kinerja, ya, pasti ada rendah, sedang, dan tinggi. Nah, bagaimana dengan indikator? Nah, indikator ini tolak ukur untuk menilai variabel. Misalnya tingkat kinerja rendah, maka pencapaiannya pasti nilainya rendah. Nah, dari definisi yang saya dapat bahwa indikator ini adalah variabel-variabel, ya, jadi begitu indikator kinerja utama, ya, yang bersumber dari perencanaan itu sendiri, ternyata indikator ini dia meminta variabel di audit kinerja tidak muncul variabel. Itulah yang missing link. Itu ya yang missing link ketika kita ingin melakukan audit. Sehingga akhirnya apa? Audit kinerja hanya sekedar kita menunaikan kewajiban saja, menggugurkan kewajiban. Kita tidak melihat secara utuh kinerja OPD, ya, memberikan saran yang tepat. Karena kenapa? Variabelnya yang hilang. Kita tidak menemukan variabel dalam sebelum menetapkan indikator, gitu. Jadi gitu kita. Jadi variabel dalam definisinya adalah indikator dalam definisinya adalah variabel yang diindikasikan atau memberikan petunjuk tentang suatu keadaan tertentu sehingga dapat digunakan untuk perubahan. Jadi ada variabelnya dulu. Nah, kinerja adalah ya untuk kerja, prestasi, hasil kerja yang dibutuhkan dari suatu kegiatan atau program untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Jadi bukan output sebenarnya, bukan outcome. Outcome itu kerja. Makanya ya, mungkin harus diperbaiki ya ke depan tentang audit kinerja ini. Jadi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan atau sasaran. Jadi bukan output atau outcome. Dalam beberapa materi tentang audit kinerja, oke, sudah selesai. Jadi ada beberapa audit kinerja tidak ada variabel. Untuk itu saya akan menunjukkan contoh variabel. Nah, tahapan audit ya. Saya kira tahapan audit ini teman-teman yang sumbernya dari APIP sudah kenal ya. Saya tidak teruskan ya. Metode juga, metode sama sudah kenal, metode pendekatan audit kinerja ya.
proses bisnis, dari proses and growth, ya, logik, asal ada hubungan sebab akibat, terhadap beberapa komponen program, indikator kinerja, input, output, outcome. Nah ini input, output, dan outcome ini yang harus kembali kita luruskan, ya. Apakah audit kinerja ini kita mengaudit outcome, sementara kerja adalah outcome. Nah, itu tadi. Jadi itu yang sehingga kita perlu diskusikan di tempat itu. Nah, kalau untuk ya pemilihan dan pendataan indikator kerja ya, SMART dapat diukur, relevan ya, mudah dimengerti, dapat informatif ya, informatif. Jadi kita sendiri. Nah, kita bicara variabel. Saya buka sedikit diskusi tentang variabel. Jadi saya beri contoh ya tentang variabel. Jadi ada misalnya variabel independen, misalnya kualitas. Maka kinerjanya harus memiliki kualitas. Independen ini kan bebas ya. Sedangkan yang terikat adalah yang dipengaruhi ya. Kalau orang kinerja yang memiliki kualitas atau kuantitas yang baik ya, pasti kinerjanya itu baik ya. Nah, ada juga variabel ini kontrol, ya, namanya kualitas dan kinerja. Kualitas, kuantitas, variabel independen ya, yang mempengaruhi ya. Ketika kita memiliki kualitas yang baik dalam pekerjaan, pasti kinerja kita baik. Bagaimana cara mengontrolnya? Akuntabilitas, akuntabilitas laporan, akuntabilitas waktu, akuntabilitas biaya, akuntabilitas mutu. Jadi itu akuntabilitas. Ada juga tentang variabel intervening, ya, variabel antara, ya, variabel antara. Ya, dedikasi umpamanya. Ini dari definisi yang ada bahwa variabel antara ini variabel yang mempengaruhi hubungan. Ya. Ada pengaruh ketika dedikasi kita terhadap pekerjaan, kecintaan kita terhadap pekerjaan akan mempengaruhi kualitas dan pasti dipengaruhi ya, berdampak pada ya tadi bukan dependen ya, ini dependen ya, salah ketik ya. Yang saya terikat dengan kinerja itu sendiri. Nah, bagaimana dengan variabel moderator? Moderator ini ya mempengaruhi lemah tidaknya ya integritas kita terhadap pekerjaan itu akan mempengaruhi kualitas, masuk juga dipengaruhi ini ya dependen ya, ketika diubah akan dipengaruhi ya tentang kinerja nantinya. Kalau integritas kita tidak cukup baik, ya sasaran strategis yang baik. Nah, indikator kinerja SMART ya, saya contoh ya, SMART ini bisa diukur, relevan ya. Jadi sebenarnya kita harus susun dulu dari sasarannya kita apa. Kita harus menyusun kerja sasarannya kita apa. Oh, peningkatan kapasitas APP. Konsep apa? Peningkatan. Konsep yang peningkatan. Jadi konsep ini terdiri dari beberapa macam juga. Ada peningkatan, ada revitalisasi, ada rehabilitasi, ada pembangunan. Itu konsep. Ketika kita ingin membangun jalan usaha tani, apa yang kita lakukan? Konsep apa yang kita tawarkan? Pembangunankah? Peningkatankah? Revitalisasi-kah? Atau apa? Nah, ini yang hilang di audit kinerja. Sehingga apa? Begitu OPD menawarkan atau menyusun program kerja atau kegiatan pembangunan jalan usaha tani. Padahal sudah ada jalan yang dibangun sebelumnya. Tentunya kan konsepnya dia harus peningkatan, bukan pembangunan. Gitu. Jadi itu yang kembali harus diluruskan terhadap audit kinerja. Selanjutnya adalah umpamanya variabel kontrol ya. Ada variabel bebas tadi ya. Dan kualitas atau kuantitas pengawasan. Kontrolnya apa? Bagaimana akuntabilitas itu? Indikator kinerjanya adalah
laporan pengawasan tepat mutu, tepat jumlah, waktu, dan biaya. Setelah teman-teman bersangkutan memperoleh penugasan. Sama hal, tidak hanya soal kapabilitas API, kinerja PPK, kinerja Pokja, kinerja PA, bisa kita ukur dengan pendekatan yang diuraikan tersebut, supaya kita bisa tahu variabel bebasnya apa yang menyebabkan, yang mempengaruhi, variabel kontrolnya apa yang dipengaruhi, dan indikatornya apa nanti. Jadi ketika kita lakukan audit kinerja, maka akan kelihatan bahwa laporan pengawasannya mutunya bagus, jumlahnya tepat, biaya dan waktu sesuai dengan penugasan. Cascading ya, penjabaran ya, penjabaran. Kira ini sudah punya ya. Nah, saya kasih contoh cascading sederhana ya. Jadi memang umpamanya sasarannya Kota Kendari, Lumbung Padi ya, Lumbung Padi di Sulawesi Tenggara. Maka konsepnya sebenarnya kita harus membangun irigasi, pembangunan, atau juga pembangunan luas lahan, atau peningkatan teknologi pangan, atau revitalisasi lahan tidur. Jadi konsep yang saya sebutkan tadi ini adalah ini yang hilang ketika kita menyusun atas kerja audit. Yang selanjutnya, variabel apa yang kita pakai? Jadi belum kita tiba-tiba ya meminta persentase tercapainya 80% pertanian. Tidak begitu. Jadi kita harus tahu dulu variabelnya. Variabel bebas atau variabel moderator. Variabel bebasnya adalah penyediaan air. Dia yang mempengaruhi. Kalau untuk meningkatkan Lumbung Padi ini ya Kota Kendari misalnya, tentu kan harus ada air ya. Selain itu mungkin sawah tidak hujan misalnya. Ya. Tapi yang lebih dominan yang berpengaruh adalah harus ada sumber air ya. Berarti kan variabel bebasnya ada sumber air. Pemanfaatan area penggunaan lain. Nah, kayak APL ya, status hutan ya menurun. Penyediaan teknologi tepat guna, perluasan tanah garapan. Variabel moderatornya seperti definisi yang kita pakai yang mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah. Harus ada program irigasi, program pemanfaatan APL, program teknologi pertanian, program ekstensifikasi lahan. Nah, di indikator kinerja akan sesuai bahwa ada presentasi pengairan. Dengan pembangunan irigasi, dengan konsep pembangunan irigasi lahan, dengan variabel bebasnya sumber irigasi, dan program irigasi, dipastikan indikator kinerja presentasi pengairan yang tadinya masyarakat cuma 10 kelompok tani bisa sampai 20-30 kelompok tani. Jadi memang harus dari konsep dulu. Jadi tiba-tiba tujuan sasaran langsung jatuh di indikator. Jadi tidak sampai sesederhana begitu menentukan indikator, menentukan sasaran. Harus ada variabel dan konsep. Sama ya, kalau pemanfaatan area penggunaan lain ini ya kan, saya contoh ya, dia dahulu status hutan produksi terbatas, menurun lagi status hutan area penggunaan lain, jadi tanah itu sudah beralih fungsi, bukan lagi HTP, bukan status hutan produksi terbatas, tapi sudah ada penggunaan lain. Berarti masyarakat sudah bisa memanfaatkan. Berarti berapa persentase untuk tanah pertanian APL? Program teknologi misalnya, teknologi unggul, persentase luas lahan pertanian. Kalau program variabel moderatornya adalah ekstensifikasi lahan, perluasan lahan. Berapa persentasenya? Itu yang lebih cepat kita menagihkan, kita lakukan audit terhadap tersebut. Ya. Yang terakhir ya,
tentang menilai efisien. Nah, dalam beberapa materi ini ada efisien, ada efek, ada ekonomis, efisien, dan efektif. Sesungguhnya sebenarnya dari definisi operasional yang ada, ekonomis itu tidak ada bedanya dengan efisien. Ya. Dalam literatur Thesaurus yang saya lihat adalah efisien itu sama ekonomis. Ngerti aja. Jadi efisien sebenarnya harus diubah ya. Saya tadinya ini ekonomis, saya ganti efisien. Ya, menggunakan sumber daya yang optimal. Maksudnya sumber daya optimal. Salam. Iya, Pak. Dijelasin. Ya, dari segi uang, sumber daya manusia ya, barang dan jasa, waktu yang susah direncanakan. Harus akuntabel, berarti prosesnya harus akuntabel. Apa akuntabel? Berarti barang atau output yang diproses, yang diolah itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP. Yang ketiga efektif, ya itu berarti nilai manfaatnya bagaimana. Jadi ada klaster yang saya ingin tawarkan untuk diubah. Karena ekonomis sangat tidak operasional terhadap pemahaman itu, sekalipun ada di PP tentang SPIP itu sendiri. Ya, tadi temuan ya. Ini alokasi kinerja, pengujian ketaatan ya, ketaatan. Kira sama ya. Saya kasih contoh perhitungannya. Ya, jadi nggak jauh beda ya hitungannya ya. Tentang bobot kinerja, perencanaan ya 25%. Jadi saya ganti dari efisien ya, dari ekonomis ya menjadi efisien. Karena dari definisi operasional yang sudah disampaikan tadi ya, itu lebih jelas ya. Contoh ya. Contoh saya definisi operasional efisien. Standar harga diperbarui setiap tahun. Tentu efisien ya, sumber daya manusia, sumber daya harga, sumber daya biaya diperbarui setiap tahun. Umpamanya pengujian barang dan jasa tidak melebihi ada standar, itu tentang efisien. Bukan ekonomis gitu. Karena kalau ekonomis kayak ini yang saya ganti ya, dari ini yang efisien ini saya pindahkan ke sini. Contoh saya kasih. Aspek akuntabel, pejabat pembuat kebijakan telah melakukan sertifikasi. Harus akuntabel yang bersangkutan. Harus capable. Jumlah sarana prasarana sesuai dengan perencanaan. Ya harus akuntabel. Sesuai perencanaan apa? Berarti kan harus dipertanggungjawabkan. Dari perencanaannya, dari realisasinya, dari belanjanya. Jadi ya realisasi berkontrak, jumlah berkontrak, itu akuntabel. Bukan disebut apa namanya, dari definisi yang ada gitu. Jadi ini tawaran setelah saya melihat definisi operasional dari efisien, efektif, dan akuntabel, ekonomis mungkin saudara tiri atau saudara kandung dari efisien ini, ekonomis ini. Nah, kenapa tiba-tiba kalimat ekonomis ini menjadi dasar pendekatan penilaian kinerja? Karena memang ada dalam PP 60 2008. Ya. Tapi secara operasional ekonomis tidak bisa didefinisikan dan dijabarkan secara konkret. Maka pengertian efisien yaitu ekonomis yang diubah menjadi efisien itu tadi standar harga, terdapat dokumen HPS, proses melalui evaluasi kewajaran harga, ya.
sekalipun ini ya. Yang kedua juga harus akuntabel, memiliki sertifikasi, jumlah sarana, realisasi fisik, realisasi pengadaannya, ya, realisasi penyalurannya, ya, harus akuntabel, ya, efektif, ya, ketepatan penerima, lokasi, manfaat, dan manajemen. Demikian yang bisa saya sajikan. Saya serahkan kepada narasumber. Mari kita berdiskusi. Ya baik, itulah tadi pemaparan materi oleh Pak Dr. Kurniawan mengenai daur ulang penyusunan kertas audit kinerja berbasis konsep, variabel, dan indikator. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau tidak bisa langsung tulis di kolom chat. Dan ternyata sudah ada Bu Misbah Selian, silakan Bu. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya makin bertambah ilmu dan Bapak juga makin bertambah lagi ilmu baru yang didapatkan ya Pak. Jadi begini Pak, ini terkait dengan indikator kinerja. Tadi kan udah Bapak jelaskan ada ekonomis, efisiensi, dan efektivitas Pak. Ya. Nah, jadi audit kinerja ini kan fokus pada area yang mampu memberi nilai tambah dan memiliki potensi untuk perbaikan berkelanjutan, Pak. Jadi tadi Bapak ada sebutkan kalau tadi bicara tentang indikator, yang indikator itu keluarannya itu adalah outcome. Tapi tadi Bapak sebutkan outcome itu adalah kerja. Seperti itu, Pak. Jadi mungkin untuk sementara mohon penjelasan lebih panjang lagi dan lebar terkait dengan pernyataan yang Bapak sampaikan tadi, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, silakan langsung dijawab, Pak. Baik Bu, jadi saya melihat tadi definisi tentang apa sih bedanya kinerja dan kerja. Ya. Kalau saya lihat di Thesaurus, literatur Oxford English ini, dia kalau kinerja itu performance, berarti apapun yang dihasilkan, ya, output yang dihasilkan, outcome-nya itu ada kerja gitu. Outcome-nya adalah kerja. Jadi itu dari definisi yang saya ada dasar atau literasi yang menguatkan itu. Pertama. Nah, kedua juga dalam beberapa audit kinerja menilai terhadap outcome-nya seperti contoh tadi ya, contoh terlaksananya atau persentase jumlah lahan garapan meningkat gitu. Itu sebenarnya outcome ataupun output. Kalau outcome berarti menandakan bahwa dari membuka lahan, jadi memang harus kita urut dulu konsepnya apa, pembangunan atau peningkatan atau revitalisasi. Itu dulu konsepnya. Makanya dari awal saya sampaikan bahwa kalau sudah diperbaiki konsepnya dan variabelnya, pasti indikator itu tepat. Pasti indikator tepat. Nah, contoh yang saya sampaikan tadi, ya saya buka lagi. Ini kan mengubah tradisi. Jadi tradisi ya, yang sudah menahun mungkin ya. Saya anak baru di APIP ya. Jadi konsep itu yang saya sudah definisikan tadi ya, bahwa segala sesuatu yang punya
Nah, yang memiliki hubungan atau fakta atau realitas yang mereka miliki gitu. Yang kedua, konsep. Jadi konsep, ketika kita ingin melihat konsep, kita lihat dulu konsep yang ada pada mulai dari PJMD sampai menurun ke bawah, ya. Apakah ini pembangunan, peningkatan atau revitalisasi? Ya. Karena pembangunan beda pendekatannya dengan peningkatan, beda Bu pendekatannya, beda pendekatan kerjanya, beda. Kalau peningkatan berarti, saya contoh ya, peningkatan teknologi berarti penyediaan. Karena kalau peningkatan teknologi pangan misalnya, yang tadinya mungkin semi manual, berarti kita sediakan teknologi. Kalau pembangunan, tapi juga kita sediakan sumber air. Jadi kita lihat dulu konsepnya. Beda kalau revitalisasi, konsep revitalisasi berarti ya perluasan tanah garap, yang lahan tidur ya. Jadi memang harus kembali kita kepada jalurnya konsep itu. Pembangunan, peningkatan, revitalisasi. Itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah kan selama ini kita tiba-tiba dari sasaran, tujuan, tiba-tiba langsung indikator gitu. Kita tidak melewati satu tahapan, yaitu menguji apa sih variabelnya. Padahal dalam definisi di peraturan Menpan itu tahun 2028 bahwa indikator kinerja adalah variabel-variabel. Nah, kita tiba-tiba langsung jatuh dengan indikator gitu. Ya, saya bukakan yang materi ini, materi JFA ya. Ini kan materi JFA ini. Materi JFA. Tiba-tiba sasaran meningkat, indikator jumlah produksi. Variabelnya bagaimana? Konsepnya bagaimana untuk meningkatkan produksi? Ada konsepnya meningkatkan produksi, ada pembangunan jalan misalnya. Pembangunan jalan usaha tani. Itu konsep. Meningkatkan produksi tani, umpamanya. Ada revitalisasi lahan. Itu konsep. Kalau kita bicara materi yang ini ya, ini materi yang saya belajar gitu. Tapi setelah saya lihat ada yang hilang gitu. Padahal dalam Permenpan itu jelas dari definisi yang di Permenpan itu indikator kinerja ya. Kembali lagi ulas lagi tentang jelas Permenpan ini. Indikator kinerja, ukuran kuantitas. Indikator adalah variabel-variabel. Jadi harus ada variabelnya, Bu. Kalau tidak ada variabelnya, indikator itu jadi sifatnya utopia. Cuma sekedar hayalan kita. Jadi saya lihat adalah kita perbaiki dulu konsepnya, apa. Habis itu kita tawarkan variabelnya. Nah, kalau kita sudah tawarkan variabel dan konsep, yakin indikator itu tercapai. Jadi yang kedua, output. Jadi gini, membangun lahan ekstensifikasi lahan pertanian atau memberi bibit misalnya kepada petani ya, dengan jumlah bibit umpamanya 100 bibit anakan umpamanya. Apakah output atau outcome? Ya belum bisa jadi outcome. Karena kenapa? Ya, kita belum tahu hasil dari bibikan bantuan yang kita berikan. Kecuali ya produksi ya
selama 5 tahun meningkat ketika kita dorong. Atau kita kasih bibit ya, bibit, kita kasih 1.000, hasilnya 2.000. Berarti outcome, berarti naik gitu. Kalau kita kasih 1.000, hasilnya 1.000 berarti tetap ya, sama saja tidak naik gitu. Outcome itu lebih banyak pendekatannya, apa yang dihasilkan, apa yang menjadi manfaat yang lebih besar, itu outcome. Sedangkan indikator dia lebih banyak menekankan terhadap output saja, proses, bagaimana menghasilkan, bagaimana menciptakan. Jadi itu sendiri. Itu pengertian yang saya pahami ya, yang saya pahami, sehingga kertas kerja yang selama digunakan beberapa teman-teman, saya masih sedikit harus improvisasi di level itu, di mana konsepnya, di mana variabelnya, dan indikatornya yang bagaimana sendiri. Itu. Demikian Bu Misbah. Iya Pak, berarti kan ini kan sebetulnya variabel indikator program kegiatan itu kan di OPD tuh Pak. Jadi pada saat kita audit kinerja ini, kalau saya amati masih jauh seperti yang mekanisme yang seperti Bapak sampaikan tadi, karena bisa jadi indikator itu malah bukan outcome yang keluar Pak, indikator masih output. Jadi memang kita dari pengalaman kita melakukan audit kinerja, kendalanya masih seperti di situ. Jadi mungkin kita harus melakukan asistensi lebih intens kepada OPD yang ada kita ini. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya Fadel, silakan. Ya, baik. Itulah tadi pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan dari Bu Misbah dan jawaban dari Pak Kurniawan. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan langsung raise hand atau tidak menggunakan fitur chat. Nah, sudah ada dari Pak Cecep Hamdani. Silakan Pak Cecep. Silakan Pak Cecep. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Kurniawan. Ya, malam. Ya, halo, selamat malam. Oh, ya, dengar ya Pak ya. Iya Pak, kembali Pak terkait masalah output dan outcome. Kadang-kadang memang terus terang kalau kita mengukur outcome itu kadang-kadang agak sulit sebetulnya memang dalam kegiatan audit, terutama untuk tahun berkenaan. Karena kadang-kadang kemanfaatannya itu juga tidak langsung dirasakan tadi oleh masyarakat atau oleh pabrik. Namun apabila kita mengukur hanya sampai output, sebetulnya umpama tadi contohkan oleh narasumber, umpama mencetak umpamanya 1 juta hektar sawah gitu, seperti itu umpama konsep seperti itu kan sebetulnya kita kan sebagai auditor juga ada rasa menjaga-jaga, ini jangan-jangan hanya sekedar dicetak saja ini Pak, gitu loh. Konsepnya seperti itu. Sehingga begitu kita ngomong outcome 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, itu sama sekali tidak terkontrol pada akhirnya. Nah, ini bagaimana teknik audit ini dalam audit kinerja. Kadang-kadang kita tetap mengajukan bahwa apa sih sebetulnya outcome-nya? Nah, gitu. Kadang-kadang dikerjakan sekarang sebetulnya belum tentu ke depan itu ada manfaatnya, atau memang kadang-kadang itu sungguh-sungguh tidak bermanfaat. Itu saja Pak, mohon penjelasannya Pak. Baik Pak, untuk itu sebenarnya Pak Cecep, kita harus tahu awal dulu konsepnya. Kalau pembangunan Pak Cecep, pembangunan ya, misalnya ada sebuah kabupaten, saya kasih ilustrasi, ingin membangun areal pertanian, berarti kan bangun baru ini, artinya mulai tebas, kumpul, memindahkan dan lain, bangun baru di sebuah areal. Kalau konsep pembangunan tersebut, berarti outcome-nya itu belum kelihatan 2-3 tahun ke depan, karena
masih kita lihat petaninya mana, bagaimana pendekatan sosialisasinya, tanah tersebut itu pun masih cocok tidak untuk tanah padi, kan gitu. Tapi kalau peningkatan berarti sudah ada pendekatan pembangunan sebelumnya, sudah pernah ada intervensi. Gitu. Nah, kita lihat dulu konsep yang disampaikan oleh OPD. Habis itu kita lihat dulu variabelnya, variabel bebasnya dan variabel tingkatnya atau variabel kontrolnya atau variabel antaranya. Nah, di situ yang kita minta dari OPD. Nah, untuk itu sebenarnya outcome yang saya dari definisi di Kamus Literatur Oxford English Indonesia itu bahwa dia kerja, jadi manfaatnya ya kerja ya berarti kan mimpinya cuma satu, bagaimana menambah hasil yang lebih tinggi. Nah, beda kalau program itu dia sifatnya berkelanjutan sama dengan konsep. Jadi kita harus perbaiki dulu mulai dari hulunya. Kita harus giring, dorong OPD, konsepnya bagaimana sih konsepnya. Nah, setelah masuk di konsep, kita langsung masuk di variabel. Tapi dari definisi di peraturan Menpan itu 220 ya, 220 atau 20 ya 2000 itu tentang indikator kinerja utama, bahwa indikator adalah variabel-variabel yang diindikasikan. Munculkan dulu variabelnya. Nah, kalau sudah muncul variabelnya, yakin kita bisa dorong sampai kita bisa lihat hasilnya di outcome itu sendiri. Nah, karena diskusinya ini belum masuk di outcome, nanti kita diskusi lagi ya tentang bagaimana sih bikin outcome yang benar gitu. Demikian, Pak Cecep. Ya, silakan Pak Cicip. Masih ada tanggapan? Ya, ada sebetulnya. Tadi kan basisnya konsep sebetulnya. Jadi saya hanya memahami bahwa apakah apabila satu satker ataupun satu istilahnya instansi itu hanya membuat sampai dengan basis tadi output tanpa mencantumkan outcome itu dalam konteks audit kinerja itu diperkenankan, Pak, atau memang dipaksa dia nanti harus mengungkapkan outcome-nya ada atau tidak seperti itu. Mohon penjelasan, Pak. Bisa saja Pak Cecep. Jadi sejak awal kita dorong OPD membuat dulu konsep, sehingga umpamanya gini, membangun jalan jalan usaha tani misalnya, ya. Berarti kan untuk akses masyarakat petani membawa dari lokasi pertaniannya, lokasi tempat sawah ke kota misalnya, kan gitu. Kalau pembangunan berarti kan memerlukan waktu 1 tahun dulu. Ini belum panen ini, belum. Masih 1 tahun. Di tahun kedua baru bisa dilewati. Nah, sudah ada akses jalan, karena pembangunan kan 1 tahun. Di tahun kedua. Nah, di situ kita bisa lihat dari variabelnya, variabel yang ada pada OPD. Dan indikator termasuk juga outcome-nya nanti. Dengan membangun jalan 1 kilometer yang seharusnya 5 kilometer untuk akses jalan sampai di pelosok kawasan pertanian, bagaimana outcome-nya? Apakah bisa menjangkau masyarakat yang petani di pelosok? Ataupun juga kita membangun irigasi lah. Kalau kita membangun irigasi di mana sumber mata air baru, ataupun kita membangun embung, misalnya. Kita membangun embung. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau pembangunan embung konsepnya ya berarti kita lihat variabelnya, variabel bebasnya dari embung. Embung itu apa? Ya, pekerjaan embung. Itu kita lihat dulu variabelnya, variabel bebasnya dan variabel terikatnya ya, terikatnya. Apakah pakai variabel antara atau variabel kontrol. Itu kita kembali rumuskan di situ. Karena tidak bisa jadi indikator kalau tidak ada variabel. Itu sejarah di mulai tahun batu. Ya bisa jadi indikator kalau tidak ada variabel. Nah,
Untuk itu dalam menentukan konsep variabel itu sampai indikator dan outcome nantinya, nah, tentu pedoman yang kita bisa gunakan apa yang saya tawarkan ini gitu. Apa yang saya tawarkan. Oke. Ya, saya paham. Ternyata butuh tunjangan dukungan yang lain ya Pak untuk mencapai outcome, istilah bahkan mencapai benefit gitu ya, seperti itu ya. Yes. Ya, terima kasih Pak Cecep. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Itulah tadi jawaban dari Pak Kurniawan, dan kita melangkah ke form chat. Ada pertanyaan dari Pak Asuzi Lubis. Sepertinya ada kaitannya dengan kegiatan review rencana kerja anggaran, kesesuaian antara program kegiatan dengan indikator output, input, outcome, benefit, impact. Mungkin kayak cuman tanggapan. Oh ya, lanjut. Nah, ada dari Pak Anang Widiono, bagaimana mengukur outcome pembangunan yang dilakukan oleh Dinas PU, yang apabila pembangunan sudah selesai akan diserahkan kepada OPD lain? Jadi dari definisi, kita kembali lagi di definisi operasional ya. Apa itu outcome ya? Outcome itu kan menerima manfaat yang sebesar-besarnya ya. Manfaat yang sebesar-besarnya dari hasil proses pembangunan ataupun peningkatan ataupun juga revitalisasi ya. Jadi bagaimana cara mengukurnya? Ya, tentu mengukur suatu outcome sebenarnya cukup sederhana. Mengukur outcome-nya, perhitungannya mengukur outcome yang tadinya Pak Anang ya, misalnya Pak Anang pergi ke kota menempuh waktu 2 jam. Outcome yang diperoleh ketika dibangun jalan tersebut, sudah diaspal dan peningkatan jalan, itu menjadi 1 jam. Itu outcome. Outcome yang itu pertama. Artinya kelihatan manfaatnya. Nyata manfaatnya. Nah, untuk mengukurnya, berarti kan kita harus survei dulu, Pak. Ya, yang sebelum sesudah pembangunan jalan terhadap biaya operasional Pak Anang pada saat pekerjaan itu sebelum dan sesudah. Jadi kalau Pak Anang yang sebelumnya belum ada jalan, tiba-tiba sudah ada jalan, pasti biaya operasionalnya akan berbeda. Itu salah satunya outcome. Membandingkan sebenarnya outcome itu membandingkan apa yang sudah diusahakan oleh OPD dan terhadap sebelum ada kegiatan tersebut, program tersebut, dan sesudah ada kegiatan tersebut sebenarnya. Jadi itu tetap outcome. Outcome itu berarti kan biaya yang manfaat yang diperoleh ya, sebesar-besarnya terhadap pemanfaatan program tersebut. Itu outcome. Itu yang lebih real, itu kita melakukan survei bahwa ada outcome-nya yang tadinya kita mengeluarkan uang 10.000 menurun jadi 5.000, bahkan jauh lebih cepat. Itu harus terukur. Nah, sebenarnya teman-teman di Bappedah itu sendiri tentang indikator kinerja pemerintah daerah itu kadang asal-asalan ya, mencapai setiap tahun persentase 70%, 60%, padahal belum menghitung tentang korelasi dengan regresi antara program yang sudah dihasilkan OPD dengan apa yang diperoleh atau manfaat yang paling besar dari masyarakat. Itu rata-rata teman-teman di Bappedah juga sebagian cuma mencantumkan saja persentase-persentase yang tidak ada pengukurannya. Gitu, Pak.
Ya, itulah tadi jawaban dari Pak Kurniawan. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan bisa menggunakan fitur raise hand atau tidak, langsung menulis jawabannya di form chat. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mungkin ada sekedar sharing tentang materi kita pada malam hari ini, yaitu tentang daur ulang penyusunan kertas audit kinerja berbasis konsep, variabel, dan indikator. Dipersilahkan. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Cukup mungkin. Mungkin tentang apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Dr. Kurniawan. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Sudah tidak ada ya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Masih ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita pada malam hari ini? Karena sudah tidak ada. Bagaimana Pak Kurniawan? Tidak ada pertanyaan mungkin? Oke, ditutup saja mungkin ya. Oh iya, bisa. Karena mungkin sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Kita sudahi untuk sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Sebelum ditutup, mungkin ada closing statement dari Pak Dr. Kurniawan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertama ya, sejak awal ini kan cuma diskusi ya, diskusi memberikan masukan ya, supaya apa yang jadi diskusi kita sebelumnya, yaitu bagaimana sih outcome-nya semuanya ini memang harus kembali ditata ulang penyusunan kertas kerja audit kinerja. Ya. Mungkin kertas kerja kemarin, pemahaman kemarin ya mungkin ini kan tawaran ya, mungkin sudah perlu diperbaiki kembali ya, untuk kita ingin mengetahui secara pasti ya, terukur, yaitu outcome. Nah, outcome itu sebenarnya bisa kita lihat ya, ketika kita kembali menyusun dengan rapi ya, konsep apa yang kita dari OPD, variabelnya bagaimana, indikatornya, dan outcome. Outcome itu pengukurannya kan dua pendekatannya. Ya. Kita pakai survei korelasi kah, atau kita pakai survei regresi terhadap hasil yang diperoleh dari output yang diperoleh dari indikator kinerja. Sehingga pencantuman bahwa apakah program prioritas dari pimpinan daerah itu memiliki outcome atau output dan outcome yang nilai tambah, tentu tidak serta-merta dengan rumus-rumus yang melihat kesesuaian tidak, harus memang pendekatannya kita lihat melalui survei terhadap masyarakat, bahwa program yang disampaikan oleh yang OPD dalam 5 tahun tadi ya, itu outcome-nya jelas. Nah, untuk mengukurnya sebenarnya bukan lewat audit kinerja. Outcome tidak bisa diukur dengan audit kinerja. Yang bisa diukur audit kinerja adalah output-nya. Ya. Karena kenapa? Harus kita melihat penerima manfaat, yaitu masyarakat.
Cara melihatnya bagaimana? Kita harus survei, bukan berdasarkan kesesuaian ya antara sasaran dengan indikator kinerja. Itu tidak sesederhana demikian ya. Tidak sesederhana bahwa untuk menentukan kinerja baik atau tidak dengan melihat sasaran, tujuan sudah tercapai dengan indikator kinerja. Tidak sesederhana itu. Karena yang harus diukur kembali terakhir penerima manfaatnya itu masyarakat. Demikian yang bisa saya sajikan. Insya Allah saya akan bagikan dokumen tersebut, akan di-share di website ya. Akan di-share di website, jadi aman. Jadi Bapak Ibu bisa download sewaktu-waktu. Terima kasih. Ya, baik. Itulah tadi closing statement dari Pak Dr. Kurniawan dan juga sekaligus mengakhiri webinar kita pada malam hari ini. Dan saya Muhammad Fadel menyampaikan permohonan maaf jika selama kegiatan tadi ada salah kata. Dan sampai jumpa di webinar kita selanjutnya untuk periode 14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.